Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi tentang permintaan penawaran. Yang berikut akan saya sampaikan tentang bagaimana menyelesaikan fungsi permintaan dan penawaran secara matematis ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi berikut membicarakan tentang fungsi permintaan atau demand dan fungsi penawaran. Nah, yang pertama, apa itu fungsi permintaan ya? Fungsi permintaan ini adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga atau P dengan variabel jumlah barang atau Q yang diminta. Nah, fungsi permintaan ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila harga naik, jumlah permintaan turun, dan apabila harga turun, jumlah permintaan naik, sehingga kurva permintaan ini memiliki kemiringan atau slope negatif ya. Nah, dengan demikian hubungan antara harga barang dan jumlah barang itu memiliki perbandingan yang terbalik, atau bisa dikatakan slope-nya itu negatif ya, kemiringannya itu negatif. Oke, bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut. P sama dengan A min B Q ya, atau Q sama dengan A min B P ya, dimana Q-nya itu jumlah barang yang diminta, P-nya itu harga barang per unit, A-nya di sini adalah angka konstanta atau berupa angka ya, lalu B-nya ini gradien atau kemiringan yang ada hurufnya ya. Nanti Anda bisa lihat ketika Anda memperhitungkan atau mencari fungsi permintaan ini, maka akan dilihat sebagai syarat untuk fungsi permintaan ini nilai A itu harus positif ya, dan nilai B nya itu harus negatif. Nah, untuk menentukan fungsi permintaan atau persamaan permintaan ini bisa kita gunakan rumus sebagai berikut ya, rumus linear ini ya, fungsi linear, yaitu P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Kemudian sebelum melihat contoh yang berikutnya, apa itu fungsi penawaran? Nah, fungsi penawaran ini adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau kuantitas ya yang ditawarkan. Fungsi penawaran harus sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa apabila harga barang ya, harga barang naik, jumlah penawarannya bertambah. Apabila harga barang turun, jumlah penawarannya berkurang. Dengan demikian, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan itu adalah positif ya, atau berbanding lurus. Jadi bentuknya akan seperti ini, dari kiri bawah ke kanan atas ya. Bentuk umum fungsi penawaran adalah sebagai berikut. P sama dengan A plus B Q, atau Q sama dengan A plus B P, dimana Q itu merupakan jumlah barang yang ditawarkan, P-nya itu harga barang per unitnya, lalu A-nya itu angka konstanta atau berupa angka, B-nya itu gradien atau kemiringan yang ada hurufnya ya. Kemudian syarat dari fungsi penawarannya adalah sebagai berikut. Nilai A boleh positif atau negatif ya, nilai B itu harus positif. Nah, untuk mencari fungsi penawaran
sama seperti halnya menggunakan yang digunakan pada fungsi permintaan, kita menggunakan fungsi linear sebagai berikut ya. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1, seperti ini ya. Oke. Berikutnya, perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada data harga dan kuantitas barang. Harga misalnya Rp200, jumlah permintaannya 20 unit dan penawarannya 10 unit. Harga Rp400, jumlah permintaannya 15 unit, penawarannya 30 unit. Sudah diminta bagaimana fungsi permintaan dan penawaran itu dibuat ya. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama kita cari fungsi permintaannya dulu ya. Fungsi permintaan tadi kita akan menggunakan rumus linear ini ya. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Nah, diketahui bahwa harga pertama 200, maka permintaannya 20. Ketika harganya 400, jumlah barang yang diminta 15. Kemudian dari data ini kita masukkan, sehingga P dikurangi 200 ya dibagi 400 dikurangi 200 sama dengan Q dikurangi 20 dibagi 15 dikurangi 20. Maka selanjutnya P kurangi 200 dibagi 200 sama dengan Q dikurangi 20 dibagi min 5 ya. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang ini ya. Kali silang min 5 dikali P min 200 ya, lalu 200 dikali Q min 20 gitu ya. Sehingga hasilnya sebagai berikut. Dari hasil perkalian silang tersebut maka diperoleh min 5P ditambah 1000 sama dengan 200Q dikurangi 4000. Sehingga berikutnya 200Q sama dengan min 5P ditambah 1000 ditambah 4000. Artinya di sini ruas kanannya ya, yang 4000 ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Anda boleh seperti yang lain, silakan boleh. Sehingga berikutnya 200Q sama dengan min 5P ditambah 5000. Lalu kita cari berapa nilai Q-nya, artinya nanti dibagi 200 ya. Sehingga Q sama dengan min 0,025P ditambah 25. Atau P-nya sama dengan min 40Q ditambah 1000 ya. Ini fungsi permintaan yang diselesaikan ya. Kemudian bagaimana fungsi penawarannya? Kita bisa lihat sini dengan cara yang sama. Diketahui datanya P1 nya 200, Q1 nya 10, lalu P2 nya 400, Q2 nya 30. Lalu kemudian kita masukkan ke fungsi linearnya ini ya. Fungsi linear ini sehingga P min 200 dibagi 400 dikurangi 200 sama dengan Q dikurangi 10 dibagi 30 min kurangi 10 ya. Lalu P dikurangi 200 dibagi 200 sama dengan Q dikurangi 10 dibagi 20. Kemudian kita lakukan perkalian silang sehingga 20P dikurangi 4000 ya sama dengan 200Q dikurangi 2000. Oke. Lalu kemudian 200Q sama dengan 20P dikurangi 4000 ditambah 2000. Ini yang min 2000 yang ruas kanan itu pindahkan ke ruas kiri ya. Kemudian 200Q sama dengan 20P dikurangi 2000 ya. Sehingga untuk mencari Q-nya kita bagi 200. Dan demikian Q sama dengan 0,1P dikurangi 10.
atau P sama dengan 10Q ditambah 100. Oke, itulah bagaimana menyelesaikan atau mencari fungsi permintaan dan penawaran. Pada video yang berikutnya akan disampaikan bagaimana keseimbangan atau harga keseimbangan dari permintaan dan penawaran. Sementara dari saya itu saja dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.